Selamat malam, apa kabar? Semoga teman-teman semuanya sehat selalu. Malam ini kita akan berbincang-bincang, ngobrol seputar hal-hal yang terkait dengan kehidupan saya kita sebagai orang dan sebagai manusia yang hidup di kehidupan kebudayaan. Nah, tema hari ini menarik karena ada satu series yang baru di channel YouTube Abedi Hayadi. Ini namanya apa, Mbak? Meja Bundar. Iya. Karena posisinya habis hujan. Habis hujan. Posisi meja bundarnya basah. Jadi posisi meja bundarnya dibawa ke dalam. Iya. Jadi meja dalam. Ngopi meja bundar. Apa sih, Mbak, meja bundar itu? Jadi ngopi meja bundar itu adalah ngobrol penuh ilmu. Ya. Meja bundarnya, meja itu mencari jawaban terkait dengan budaya daerah. Nah, budaya daerah ini di mana-mana ini seakan-akan berbenturan antara kehidupan masyarakat dan kehidupan beragama untuk dalam fase beberapa tahun terakhir ini, sehingga teman-teman para pelaku budaya merasa terintimidasi, sehingga tidak ada yang biasa hidup dari kebudayaan, sehingga panggung-panggung kebudayaannya mulai sedikit agak bergeser. Jadi perlu dimejakan lagi. Perlu dimejakan. duduk bersama menggali seputar terkait dengan untuk memahami budaya daerah kita sendiri. Toh terkait dengan peristiwa pengembangan apapun gitu kan, toh di kehidupan manusia, ketika dari fase ke fase ini kan silih berganti gitu kan. Di saat kapan agama naik, kapan kebudayaan naik. Seharusnya agama dan budaya itu beriringan, sehingga sama-sama saling mampu memanusiakan manusia. Oke. Nah, sebelum lebih jauh, seruput dulu kopi. Ngobrol santai aja, ngobrol santai ya. Wow, menarik ya. Agama dan kebudayaan jadi dua hal yang sebenarnya tidak bisa dipisah dan saling terkait. Iya, saling terkait. Nah, kalau boleh tahu nih, biar teman-teman juga, kalau sama Bayade mungkin semuanya udah familiar lah ya, udah tahu seorang pegiat budaya dan seorang yang masih tetap konsisten melestarikan dan meramu sebuah potensi kebudayaan di daerah menjadi sebuah knowledge gitu. Nah, kalau boleh tahu, ceritain dong sejak awal Bayade bergelut di bidang kebudayaan. Kalau bergelut di kebudayaan, sebagai manusia hidup, sejak lahir dia sudah berkebudayaan. Cuman potensi berkebudayaan sebagai ikut-ikutan atau mencari tahu keilmuan, makna dan filosofi apa yang ada di balik kehidupan masyarakat itu sendiri. Jadi untuk mencari tahu mulai mencari tahu tentang kehidupan bermasyarakat, kehidupan adat dan berbagai hal, itu dari 2001, sehingga karena awal kajian tentang kesejarahan jadi didominasi dengan pemahaman kesejarahan, sementara peristiwa sejarah itu tidak luput dari peristiwa perjalanan hidup manusia. Karena yang dikaji peristiwa perjalanan hidup manusia, di situ ada unsur budaya. Nah, karena ada unsur budaya, maka semua aktivitas manusia dari fase ke fase harus mencari kenapa terjadi konflik, kenapa terjadi peristiwa-peristiwa tertentu, sehingga itulah yang kemudian mencari tahu pola pikir zaman dulu seperti apa, kegiatan zaman dulu seperti apa, apakah ada refleksinya dengan hari ini, sehingga apakah bisa dikembangkan untuk hari yang ke depan. Maka mencari tahu tentang kebudayaan daerah sejatinya itu untuk membangun daerah itu sendiri, karena budaya tidak akan terlepas dari pola kehidupan manusianya. Jadi selalu beriringan dengan kehidupan kita. Ya. Makanya kalau pepatah lama sering mengungkapkan lain lubuk lain ikannya, lain ladang lain juga pula belalang, sehingga setiap daerah maka akan budayanya akan berbeda. Bukan berarti dari perbedaan itu kita harus kita samakan, justru kita karena tahu perbedaannya,
Maka kita harus mengambil posisi-posisi mana yang tidak menyinggung tradisi dan adat budaya bangsa lain. Bah, kalau dari sisi riwayat pendidikan Abah nih sebenarnya ada linearitas nggak sih sama bidang yang Abah geluti sekarang? Ceritain dong dari SD mungkin sampai Abah masuk ke perguruan tinggi. Kalau SD di kampung kuno yang dikelilingi oleh pemakaman kuno itu di sekitaran Bantam Point, titik 0 Banten atau Java Point atau juga Nicholas Pun itu di Kecamatan Pulau Ampel, tepatnya di Kampung Cibagan di Desa Manggareja. Jadi di ujung barat Pulau Salira itu Pulau Salira itu pulau yang pertama, karena Salira itu artinya satu. Dari titik poin itu saya SD sampai SLTP di kampung, kemudian SLTA baru ke Serang di tahun 94 di PGRI 2, kemudian dilanjutkan di kampus Stain, dulu bukan UIN tapi Stain, Sekolah Tinggi Ilmu Agama Islam, ngambil di program studi Sejarah Peradaban Islam SPI. di SPI. Waktu itu masih di fakultas apa? Dulu jurusan adab, program studi Sejarah Peradaban Islam. Berarti luar biasa sebenarnya punya konsentrasi ke sejarah peradaban Islam. Dan kalau bicara soal sejarah dan peradaban di Stein sendiri lebih banyak mengkaji sejarah Islam secara umum atau kalau di spesifikasi kampus awal itu lebih banyak kepada sejarah Islam secara umum. Jadi sejarah Islam, sejarah nasional, terus sejarah dunia segala macam. Justru tidak belajar tentang sejarah lokal. Nah, karena memang kampus baru, kampusnya kampus lama, ya, tapi jurusannya baru. Jurusannya baru, program studinya baru, jadi kajiannya juga dianggap baru, sehingga hampir semuanya hal baru, sehingga lebih banyak gitu kan kajian-kajian kesejarahannya itu lebih ke sejarah nasional, sejarah Islam, terus sejarah dunia, sejarah-sejarah secara teoritis segala macam gitu kan. Untuk sejarah lokal justru itu mencari sendiri. Dari rasa ketidakpercayaan, dokumen juga masih terbatas, hanya beberapa buku. Mungkin yang familiar itu buku karya yang fenomenal sampai hari ini menjadi rujukan, itu Catatan Masa Lalu Banten, karya Halwani Mihroni. Nah, inilah yang menjadi satu pegangan untuk melacak, mencari tahu dari catatan Masa Lalu Banten ini, ingin mengembangkan, ingin mencari apakah betul. Karena perbedaan dengan cerita tradisi lisan, sejarah yang di masyarakat, perbedaan dengan dokumen-dokumen yang lain, ini kan dulu nggak seramai sekarang orang mengkaji tentang sejarah dan kebudayaan, kan? Terbatas. Sangat-sangat terbatas. Untuk mencari tempat diskusi aja itu nggak ada ya. Di kampus sendiri belum memadai secara fasilitas. Untuk perpustakaan juga belum memadai, untuk dokumen segala macam. Kalaupun ada itu bahasanya bahasa asing, dokumen-dokumen juga. Terus sehingga di kampus itu saya dulu bikin bukan organisasi ya, artinya tempat diskusi, itu namanya Fordimas. Apa tuh? Forum Diskusi Mahasiswa Sejarah. Fordimas itu Fordimas di tahun 98. Itu atas inisiatif sendiri. Inisiatif sendiri untuk bagaimana mendiskusikan tentang peristiwa sejarah, karena dulu ketika bicara tentang sejarah itu tidak bicara tentang diskusi dianggap sejarah itu ilmu pasti. Sebagian orang karena sudah hafal tahun, hafal peristiwa, hafal tokoh, sudah dianggap tahu sejarah. Padahal sejarah sebagai ilmu ini beda. Sejarah sebagai ilmu itu artinya setiap sejarah itu memiliki
satu kesatuan dengan unsur-unsur lain. Tidak mesti kita harus paham satu peristiwa sejarah dari mana sumbernya, apakah sumbernya sejaman atau tidak. Ini ketika bicara sumber ini baru. Nah saat itu tidak banyak orang memahami tentang sumber sejarah, sangat-sangat terbatas. Karena keterbatasan itulah kemudian saya mencari tahu apakah betul. Karena pertama kali yang menjadi saya sedikit gelisah, apakah betul nama Banten itu dari asal kata ketiban inten. Kalau dalam logika ketiban inten mati. Karena intan itu artinya satu benda kecil yang sangat berharga, kemudian bukan manusia, batu sekuat apapun itu akan hancur oleh intan. Ya, kekuatan intan ini sangat kuat. Apa makna filosofi, apa makna dari makna ketiban intan ini? Salah cak tuh mencari tahu tentang dokumen terus, nah baru terjawab ketika Banten intan. Ketiban bukan ketiban intan. Kata ketiban ini merubah dari kata benteng intan untuk nama Surasowan. Jadi nama keraton Sultan itu dikenal sebagai benteng intan. Benteng Intan. Benteng intan. Kenapa? Karena di benteng itu dihiasi intan, emas dan permata. Yang keraton yang sekarang kita kenal keraton Surasowan itu di dalamnya itu dihiasi emas, intan dan permata. Di laporan-laporan para pedagang Eropa atau para pelancong-pelancong dari Tionghoa itu menceritakan itu semuanya ketika dilacak dicari. Nah, bagaimana sih seorang Abah Yadi mengulas, meneliti dan menghimpun sebuah peristiwa sejarah besar di Banten? Kalau tadi kan secara jurusan yang diambil, kajian mungkin secara komprehensif ya, menyeluruh, mungkin akan lebih bisa diarahkan kepada konteks yang lebih khusus, misalnya peradaban Islamnya. Tapi dari Abah Yadi sendiri nih, bagaimana proses Abah sampai kepada sejarah yang paling spesifik dalam konteks Banten? Jadi karena ketika mahasiswa itu ada kegiatan HMJ, itu dulu ada nama kegiatannya itu PPSDD, pelatihan PPSDD itu pelatihan pendidikan penelitian dasar. Sejarah tingkat dasar. PPSDD pelatihan penelitian sejarah tingkat dasar. Itu mengelilingi Banten. Setelah proses mengelilingi Banten, kawasan Banten lama, setelah selesai bikin laporan, justru banyak mahasiswa yang kepengen tahu tentang apa hasil dari pelatihan itu di kantin. Sehingga mulailah ngopi di sini. Hampir 24 jam di kampus itu diskusi tentang sejarah Banten. Dan itu tidak ditemukan di ruang kelas? Tidak ditemukan di ruang kelas. Orang menanyakan dari berbagai jurusan menanyakan bagaimana ini itu segala macam. Terus juga saling support. Saya punya buku dari orang tua, kasih tahu, fotokopi terus. Jadi saya saling support itu. Sehingga karena hasil itu lumayan sedikit agak paham tentang peristiwa dari titik-titik dari Surasowan, Museum Karangantung, Nasikardi, terus. Nah ini dilakukan setiap tahun oleh mahasiswa. Setiap tahun dilakukan untuk PPSDD ini pelatihan penelitian sejarah tingkat dasar ini. Karena saya jadi panitianya kemudian dan saya juga jadi pemandunya. Sehingga ketika proses jadi pemandu memberikan pemahaman kepada adik-adik kelasnya, otomatis saya harus banyak cari tahu juga. Apa yang mendorong angkatan alfa saat itu punya motivasi besar ya untuk meng-create sebuah metode yang tidak ditemukan di dalam kelas? Hanya karena posisinya yang punya nilai jual itu. Saya usah menggambarkan yang punya nilai jual adalah sejarah Banten. Bukan sejarah Islamnya. Terlalu luas. Kita punya X kebesaran sebuah tempat yang bekas kerajaan Islam.
tapi tidak banyak dalam buku-buku sejarah Islam Indonesia memunculkan Banten menjadi satu bagian sejarah secara utuh. Yang Hanya sekilas, partikular gitu ya. ya, hanya sekilas. Nah, dari situlah kenapa ini sampai terjadi sejarah. Sementara tahun 99 2000 saya bukan mendampingi, kebetulan ada peneliti dari Jepang yang menulis tentang disertasi tentang sejarah Banten, Atsushi Ota. Walaupun nggak berbincang langsung karena dia orang Jepang aja mau belajar tentang Banten. Akhirnya dari situ mulai saya melakukan kunjungan ke semua tempat-tempat yang tercatat dalam buku sejarah, bukan dokumen. Saat itu masih buku sejarah. Saya kunjungi titik sampai jalan kaki dari Sorosoan sampai ke Tirtayasa. Dalam dokumen itu 6 jam jalan kaki santai. Saya lakukan itu 8 jam. Lebih dari apa yang ada di dokumen. Iya. Secara Karena jalannya orang dulu dengan saya beda. Ya. Rupanya posisi jalannya. Saya lakukan jalan, cek. Sehingga banyak daerah-daerah yang kemudian yang awalnya tidak tahu, saya tahu nama daerahnya apa tuh. Oh, jadi perjalanan itu ditempuh bukan dengan sebuah bukan dengan tanpa visi ya, Bro. Kayak tadi ya, setiap wilayah yang dilalui itu membantu si, karena posisinya ketika melakukan perjalanan itu kan punya misi. Misinya dulu lewat jalan mana ini? Apakah lewat jalan sini dari Sorosoan kemudian masuk ke Kaibon lewat bentangan itu? Apakah lewat jalan sini ataukah lewat jalan yang kanal Sultan irigasi? Nah, itu 2 kali. Yang kanal irigasi lebih lama lagi, cuma lebih lurus, lebih enak. Tapi yang lewat jalan Sawaluhur, jalan Sultan itu yang kemudian lambat laun baru memahami tentang dari nama-nama tempat. Sawaluhur, Badamusalam, terus sehingga ini dulu namanya bentengnya. Ketika menemukan peta kunonya baru, karena dulu sudah melakukan perjalanan itu mudah untuk proses mapping titik-titiknya. Oke, tadi itu perjalanan sejarah. Nah, ketika perjalanan sejarah itu 2006-2007 mulai agak bergeser, bukan lagi menelusuri peristiwa sejarah dan tempat-tempat yang bersejarah, tapi objek sejarahnya kan manusia, sehingga manusia punya kehidupan, sehingga objeknya kemudian beralih bukan objek sejarah tapi objek manusia, objek kebudayaannya. Seperti apa sih kehidupan masa lalu, bagaimana cara masaknya, bagaimana. Kan itu sudah muncul banyak pertanyaan dari tamu-tamu asing yang menanyakan 2007 itu ada yang dari Korea menanyakan tentang bagaimana orang Banten dulu sebelum pola pendidikannya, pola pendidikan orang Banten, sehingga melakukan setelah itu, sehingga dari pertama yang dari Korea, kemudian dari Jepang, kemudian dari berbagai negara. Itu pertanyaan yang aneh dari apa yang biasa dipertanyakan oleh masyarakat lokal, yang tidak lazim ya? Yang tidak lazim. Bahkan yang dari Jepang, bagaimana caranya orang Banten dulu sebelum mengenal sampo, cara bersihnya menggunakan apa. Nah, karena dulu pernah tahu sehingga langsung lapangan sampai ke Pontang, sampai ke lapangan untuk ngecek. Jadi pertanyaan orang asing selalu menguji orang pribumi, orang lokal, orang Banten untuk mencari tahu. Nah, pertanyaannya, dari mana mereka tahu atau adanya pertanyaan itu? Mereka tahu dari dokumen yang tersimpan di negaranya. Mereka tahu dari hasil kajian baik disertasi maupun penelitian atau jurnal yang ada di negaranya atau di kampus-kampusnya. Sehingga ini mencari tahu tentang hal-hal yang lebih konkret di lapangan. Nah, dan itu
akan menjadi satu. Kapan orang Banten mengenal pembersih pembersih dengan menggunakan ini. Akhirnya mulailah yang kemudian sebelum mengenal sabun, belum mengenal sampo, itu orang Banten, ya bukan hanya di Banten, hampir semua daerah di Indonesia menggunakan merami jerami bekas padi gitu kan. Itu merang yang dibakar, arangnya, abunya itu yang buat sampo gitu kan. Kemudian untuk lulur mandinya itu pakai dedaunan, jenis daunnya apa saja. Untuk menggosoknya itu sponnya, itu spon dari pohon apa. Terus mereka itu mengkaji itu semuanya, orang-orang asing ini. Sehingga mau nggak mau, karena saya juga punya orang tua dulu dan pernah melihat sebagian masyarakat yang di saudara-saudara kita yang di Baduy masih ada yang yang menggunakan itu yang diinformasikan ke bangsa orang-orang yang sedang meneliti. Setelah itu karena aneh-aneh pertanyaan itu, saya mulai berpikir pertanyaan sendiri yang aneh yang orang lain tidak pernah memikirkannya, saya lakukan. Nah, bagaimana caranya? Cara berpikirnya yang beda dengan orang-orang yang ini. Karena saya sering ditanya oleh para peneliti asing, baik baik peneliti dari LIPI atau dari kementerian atau dari ini untuk tentang Banten, itu penelitian pertanyakan akan hal-hal yang sebelumnya tidak ada di buku-buku, bukan dokumen buku. Okay. Sehingga mulai dari 2008 saya masuk ke wilayah dokumen-dokumen. Dulu di 2008 itu di internet, ini posisinya masih banyak yang gratisan di e-book gitu kan. Jadi bentuknya belum PDF bentuknya. 2008 itu masih JPEG. Jadi kumpulan satu buku itu masih JPEG. Dalam bentuk gambar foto. Bentuk gambar foto satu buku, sehingga downloadnya sehari paling dapat 200 halaman. Sementara buku itu ada 1000 halaman. Tapi tahun itu sudah digitalisasi. Sudah, tapi belum untuk PDF. Mulai PDF itu tahun 2010. Nah, itu mulai dari situ tuh. Jadi mulai masuk mencari tahu apa yang ada di dokumen, ada yang dokumen Eropa, sehingga mulailah apa yang saya tanyakan ketika ke lapangan nggak ketemu, baru menemukan di situ. Nah, 2010 baru mendapatkan satu manuskrip besar, manuskrip sejarah Banten, dan berusaha untuk proses menerjemahkan manuskrip. Nah, ketika menerjemahkan manuskrip itulah kebuka semua. Ini manuskripnya. Oh, ini Pak ya, sejarah Banten koleksi nasional di R625. Oh, ini memang upaya Abah secara mandiri. Iya. Jadi ngambil dari perpustakaan nasional terus 2010 hingga mendapatkan baru tuh. Di samping itu, karena sebelumnya juga sebelum ke ini, itu kan di 2006-2007 itu ke mencari manuskrip yang karya ulama lokalnya, mencari manuskrip Banten baik tentang keagamaan apapun saya lakukan, sehingga berjalan dari tahun 2003 kemudian mulai aktif kembali di 2007. Itu keliling ke kampung-kampung, terus sweeping mencari kitab kuno, bukan manuskrip, mencari kitab kuno. Sementara program pemerintah nasional waktu itu Kementerian Agama di Puslitbang Lektur Hasanah Keagamaan, itu yang dicari manuskrip keagamaan. Sehingga mereka tim yang turun ke lapangan nggak dapat dokumen, nggak dapat manuskrip itu karena masyarakat nggak tahu. Sementara yang saya bawa itu adalah kitab kuno keagamaan. Nah, karena kitab kuno ketika dicek masuk ke satu kampung, nggak ada Pak ada kitab yang masih tulis tangan, ada. Rasanya dulu pas bongkar mesin ada di gudang, ada kandang ayam. Betulnya ada di atas tercecar begitu saja Pak. Iya, ada di kehidupan masyarakat. Padahal karena nggak tahu masyarakat. Pertama nggak tahu, yang kedua bagi yang tahu itu sangat dianggap nggak ada harganya. Iya. Jadi salah satu faktor sekarang. Kenapa Abah berkreasi sendiri
karena ketidakpahaman mungkin masyarakat. Mungkin juga dengan munculnya pertanyaan yang tadi dianggap nyeleneh gitu ya, yang tidak lazim. Di antaranya itu untuk mencari tahu ini segala macam. Sehingga disitulah kenapa kemudian kemarin minggu hari malam Sabtu kemarin ya kan, itu ngopi meja bundar itu mencari jawaban untuk budaya daerah. Kenapa? Karena mempersiapkan orang yang menanyakan. Sehingga mencari tahu gitu. Mencari tahu. Jadi siapa tahu nanti meja bundar ini jadi tempat yang menyediakan berbagai jawaban. Ya itu untuk mendiskusikan, mencari jawaban tentang termasuk juga beberapa dokumen-dokumen. Linknya dari mana aja sih sehingga mendapatkan sumber Eropa yang sumber sejaman, termasuk juga koran-koran yang bisa posting di FB itu kan, koran-koran kuno segala macam, buku-buku kuno atau kaset buku bosok gitu kan. Karena itu untuk mencari gitu kan, karena untuk mencari sesuatu yang dianggap janggal karena antara tradisi yang informasi yang ada di masyarakat, informasi yang ada di buku, informasi yang ada di dokumen ini berbeda. Dan orang yang meneliti ini berbeda. Tujuannya apa yang dicari. Dengan tingkat perbedaan yang seperti itu, sehingga harus mengumpulkan semua jenis dokumen apapun bentuknya. Dan itu dilakukan sudah berpuluh-puluh tahun sama Bayat. Sejak 2010. Sejak 2010 sampai sekarang. Iya. Berarti untuk dokumennya, dokumen Eropa maupun dokumen. Tapi kalau untuk dokumen lokal, manuskrip itu sejak 2003. Menarik ya. Kalau gini ya, kalau kita ngelihat di realitas intelektual kampus atau katakanlah di institusi pendidikan formal, itu kan mau tidak mau harus berdiri di tradisi ilmiah yang rasional dan seterusnya. Ini rupanya kalau Abayat ini beda sendiri nih teman-teman. Menarik ya, sebenarnya bukan sama aja sebenarnya. Sama aja ya. Karena ketika bicara tentang dokumen sejarah, itu kan ada sumber itu. Sebelumnya ketika masih kuliah, sumber itu kan hanya tahu baik buku, dokumen, hanya buku aja, tidak pernah tahu tentang seperti apa jenisnya arsip, seperti apa jenisnya dokumen manuskrip, karena tidak pernah diajarkan. Untuk kajian walau hanya teori aja gitu kan, tapi bentuknya seperti apa nggak tahu. Sehingga 2007 tahu arsip, tahu manuskrip, sehingga itu menjadi satu dokumen sejarah. Oh seperti ini. Nah apa yang saya baca di manuskrip, apa yang saya baca di arsip, itu berbeda apa yang ditulis di buku. Karena perbedaan yang ditulis di buku, maka buku tidak selagi saya baca. Sejak 2007 yang saya baca adalah dokumen arsip dan manuskrip. Ya, kenapa arsip dan manuskrip yang saya baca? Karena rupanya ketika lambat laun arsipnya bicara dokumen lokal itu menggunakan bahasa daerah, bahasa Jawa, aksaranya pegon, kemudian ditranslate ke aksara Latin, diterjemahkan ke bahasa Indonesia, dari bahasa Indonesia diterjemahkan ke bahasa Inggris, kemudian diterjemahkan lagi ke bahasa Indonesia, kita baca. Jadi sudah berapa jalur, intinya nggak ketemu karena sudah beda makna. Dari bahasa Jawa ke bahasa Indonesia diterjemahkannya, dari bahasa Indonesia diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, dalam bahasa Inggris karena diteliti oleh orang Eropa diterjemahkan lagi kemudian karena untuk kebutuhan kita bahan bacaan tentang Banten diterjemahkan lagi menjadi bahasa Indonesia, sementara sumbernya bahasa Jawa. Nggak nyambung gitu. Jadi itu alasan kenapa itu Abayat terus mengitari semua kehidupan masyarakat. Ada apa sih sebenarnya gitu. Manuskrip dan dokumen manuskrip, dokumen arsip lambat laun juga ada kelemahan juga gitu posisinya. Setelah 2 tahun terakhir ini baru memahami ini manuskrip. Kalau yang ditulis dari tahun 1600
50 ini manuskrip yang ada khususnya yang bahas tentang Banten. Kalau itu bukan manuskrip kerajaan, itu sudah manuskrip yang isinya propaganda. 30% udah masuk propaganda untuk menghancurkan, untuk ini sekarang udah berubah. Maka dokumen-dokumen Banten hampir relatif itu nggak ada yang ditulis tahun 1650. Hampir rata-rata ditulis tahun 1700-an. Berarti propagandanya tinggi udah. Karena propagandanya tinggi, maka harus punya kajian kayak apa namanya, bacaan pendampingnya. Itu koran sejaman, sumber Eropa sejaman, dan bangsa-bangsa lain yang pernah berkunjung ke Banten. Cina, Turki, terus Eropa itu bukan hanya Belanda, tapi Inggris, Prancis, Portugis, termasuk juga Persia, Jepang, dan bangsa lain. Nah itu dokumen harus hadir. Mereka juga menginformasikan tentang Banten. Iya. Artinya mengambil catatan hariannya, baik dari perusahaannya atau mereka dari para travelingnya, wisatawan, atau dari karyawan. Mereka punya catatan harian. Seberapa besar sih Pak peran dari informasi yang di naskah dan manuskrip klasik itu bagi validitas sebuah informasi? Kalau validasinya 60-70% validasinya. Kalau dari dokumen arsip, dan maka dari dokumen arsip itu atau dari dokumen arsip atau dokumen manuskrip, kita lihat dulu manuskrip ini ditulis kapan, menginformasikannya tentang apa. Apakah itu menginformasikan tentang peristiwa hanya beda kurun waktu 10 sampai 15 tahun peristiwa itu ditulis, ataukah memang itu peristiwa ditulis pada hari yang sama, karena sebuah catatan apa namanya harian untuk laporan, kebutuhan laporan kedinasan, ataukah ditulis 1 abad kemudian, karena diingat-ingat bahwa itu peristiwa besar. Berarti melampaui peristiwanya. Nah ketika itu ditulis 1 abad kemudian atau 50 tahun kemudian, berarti ada misinformasi. Jadi sama kayak penelitian hadis, ini soheh enggak ini informannya ini. Jadi penelitian sejarah juga sama kayak gitu. Melacak informasi yang betul-betul informasi, tingkat akurasinya, tingkat apa namanya, logika apa namanya, sejamannya harus masuk. Berarti perspektifnya harus berbagai macam sumber ya, berbagai macam sumber, berbagai macam arah. Berbagai macam arah. Karena pendekatan untuk kajian sejarah kan dibantu dengan kajian arkeologi, sebagai kebendaan, filologi untuk manuskripnya, untuk manuskrip dokumennya. Dari arkeologi, filologi, terus juga dibantu juga dengan apa namanya, bahasa, morfologinya, tentang kosakata yang dipakai saat itu. Bahkan termasuk juga untuk manuskrip metafornya juga seperti apa, karena informasi zaman dulu kan beda. Nah manuskrip zaman dulu peristiwa sejarah itu ditulis dalam bentuk syair, catatannya dalam bentuk syair. Kemudian ada dokumen yang ditulis dalam bentuk cerita, ada dokumen dalam bentuk laporan. Yang jarang kita temukan itu yang bentuk laporan. Kenapa bentuk laporan? Itu resmi milik negara. Nah, ini kita nggak ketemukan, yang tersimpan di masyarakat. Kalau di perpustakaan nasional ada apa namanya, surat-surat segala macam, tapi tulisan secara utuh kita nggak ada. Padahal dalam dokumen kuno informasi bangsa Eropa bahwa Banten itu memiliki perpustakaan yang cukup lengkap pada zamannya, tahun 1670-an itu memiliki perpustakaan yang cukup lengkap yang disebut dengan kata dalung. Dalung. Ada dalung apa namanya, yang sekarang dalung di Banten Girang, ada juga dalung yang di Banten Lama, ada dalung juga yang ada di Serang Kota. Jadi dalung itu nama sebuah tempat perpustakaan, tempat kertas. Nah menarik. Bagi seorang Abah Yadi ini,
mungkin akan menarik ketika yang dibahas itu berdasarkan perspektif yang Abah sendiri kaji ya. Karena kalau tadi dengar cerita sumber-sumber sejarah itu harus multi gitu loh. Berarti yang sekarang beredar di masyarakat, di publik, bahkan di ruang-ruang formal, di sekolah, di kampus dan seterusnya, itu presentasinya bagaimana, Pak? Tergantung. Dia kan posisinya tetap dibenarkan. Karena ada di Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan ada tradisi lisan. Iya. Nah, tradisi bukan bicara tingkat kebenaran, tapi berbicara bagaimana tingkat sumbernya. Nah, ketika sumber ini sesuai dengan sesuai dengan tema dan maka tingkat keabsahannya dia akan lebih kuat. Ketika sumbernya sumber manuskrip dan kesejaman. Ada juga sumber subjektif. Sumber subjektif itu analis dari buku. Nah, buku yang satu dirujuk, sementara ini nggak jelas nih. Yang dirujuk pertama di sumbernya dari mana? Ya, itu banyak kita temukan posisi padahal ini dirujuk awalnya bukan untuk kepentingan akademis, tapi kepentingan untuk masyarakat. Karena buku cerita yang ditulis sejak tahun 1830 untuk guru-guru itu hanya buku cerita aja ngalir. Kemudian diteliti oleh peneliti berikutnya di tahun 1900 itu baru kemudian itu jadi rujukan. Jadi kita harus betul-betul melihat sumber-sumber ini, kita melacak. Nah sekarang kita dimudahkan lah untuk mencari akses sumber-sumber yang dirujuk. Dan itu sangat terbuka. Siapapun bisa mengakses yang punya kesadaran ya untuk. Dan beberapa perpustakaan Eropa kayak di Belanda, terus di KTLV-nya, terus di misalnya gitu. Di Inggrisnya, terus Prancis segala macam, itu kita bisa mengaksesnya. Tinggal tahu kata kuncinya. Untuk mencari kata kuncinya, untuk Banten kata kuncinya Bantam. Bantam ya. Bantam. Secara kata kunci yang pertama untuk mencari googling itu King of Bantam atau King van Bantam. Jadi kalau Agon van Bantam, kalau Agon itu Ageng Tirtayasa, Bantam. Kata kunci itu baru akan muncul. Nah nanti peristiwa-peristiwa itu akan kelihatan. Ya, menarik Pak. Kalau bicara Banten sendiri sebagai sebuah negeri dengan peradaban yang maju, kalau memungkinkan untuk dikembalikan kepada potret masa lalunya, itu relevansinya dengan tata kelola pemerintahan hari ini sudah mendekati. Kalau untuk mengembalikan posisi kan kayak gini, Banten maju nih. Banten itu masa kejayaannya ketika fase Ageng Tirtayasa. Kita harus paham dulu step by stepnya. Apakah sekarang hari ini masyarakat dan pemerintahan di Banten melakukan step by step yang sama? Karena ketika perintis ini di fase Maulana Hasanuddin, fase perintis sampai Maulana Yusuf, ini prosesnya fase ketahanan pangan. Pangan dulu dari perintis ini segala macam baru pangan. Setelah pangan beres, baru Maulana Muhammad karena waktunya nggak panjang, nggak banyak, tapi masih tetap di pangan Muhammad ini. Nah, baru fase ketiga itu ideologi, penguatan ideologi. Dari pangan baru ideologi. Ketika ideologinya udah kuat, baru muncul tingkat kejayaan. Karena ideologinya kuat, percaya dirinya kuat, pangannya ada. Ya, sehingga
bagaimana kemudian ketika masa kejayaan di Ageng Tirtayasa ini, semua negara di dunia ingin menguasai Banten. Ingin menguasai Banten. Pertanyaannya ada apa? Banten di era Ageng Karena Tirtayasa. Banten di abad 16, 17 awal, di tahun 1600 sampai tahun 1000, pokoknya Banten di abad 17 ini mampu menguasai pasar dunia, mengontrol pasar dunia dengan kekuatan militernya, dengan kekuatan ideologinya, dengan kekuatan semua kekuatannya. Kerajaan-kerajaan kecil di seluruh Nusantara itu bermitra sekaligus bersekutu dengan Banten. Dan Banten kalau sekarang ibaratnya menjadi ketua sekutunya lah, yang dituakan persekutuan. Sehingga dan persekutuan yang kuat ini bagaimana harus diruntuhkan. Ya. Maka di fase penguatan ideologi itu, benteng sekuat apapun itu akan mudah diruntuhkan. Ya. Dan itu teori Cina. Ideologi yang menguatkan itu. Karena benteng benteng Cina itu kan runtuh karena ideologinya runtuh. Pengkhianatan di dalam. Ya, intern. Nah, sehingga ideologi itulah di masa Abu Mafahir itu betul-betul dikuatkan. Kalau benteng sekuat apapun benteng, sekuat apapun militer, ini akan mudah runtuh. Tapi proses pengembaliannya itu hanya kurun waktu 1, 2, 3 tahun sudah lebih kokoh. Tapi ketika ideologinya yang runtuh, butuh ribuan tahun untuk mengembalikannya. Kalau bicara ideologi, corak ideologi yang ditanamkan oleh Kesultanan pasti apa sih di Banten? Kalau dalam bahasa Arabnya rahmatan lil alamin. Kalau dalam bahasa Bantennya Gipangga. Sama artinya rahmatan lil alamin. Wow, berarti berasaskan melindungi semangat seluruh alam semesta. Baik kehidupan di bawah tanah sampai di udara. Makanya Gipangga itu filosofi satu pohon yang ini kan akar gantung, semuanya saling mengikat, semua saling membutuhkan, dan semuanya akan merasa tersejukkan. Kata Gipangga. Kalau ada sepangga, dwi pangga, dan Gipangga. Kalau sepangga itu pohon yang satu batang, kayak pohon pisang, pohon kelapa. Dwi pangga atau pohon yang bercabang, hanya bercabang 2. Nah, Gipangga pohon yang banyak cabang, tapi cabang ini kemudian akan menemukan akar-akar baru. Jadi kuliner bernama Gipang itu filosofinya tuh. Filosofinya panglat. Makanya dia bentuknya seperti bata ya. Gipang. Gipangga. Menarik. Dan keren. Makanya dari sekian buku yang harus dibaca. Karena sekarang saya lebih banyak baca buku cerasat, buku bosok. Itu buku-buku digital. Karena buku-buku ini sisa. Ini yang ada di sisa. tempat ini sisa. Karena dipinjam orang udah nggak balik. Rajin ditemukan. Enggak juga. Banyak asalnya dipinjam orang nggak balik. Pinjam mahasiswa itu kadang nggak balik ya. Dan ini buku-buku tentang Bantennya udah nggak ada sedikit. Hanya tinggal satu baris ini aja. Buku tentang Banten. Ini abah kulitin semua. Dulu ya dibaca semua kan. Tapi kan saya siap 2099 dan 2000 sampai 2003 itu kan kerja di toko buku di almarhum Pak Samsul di kampus. Jadi baca buku itu di situ. Mulai baca nih, itu banyak buku itu dibaca kesempatan. Dan kapan baca bukunya? Itu malam hari Bang. Di saat semua orang tidur baca buku atau kan jalan. Kan kalau di zamannya di kampus dengan teman-teman di SPK malam jangan tidur.
Selalu baca koran jam 11, jam 12 sampai jam 4. Seberapa penting sih Pak orang lokal itu, terutama Banten, mengenali sejarah daerahnya? Harusnya menjadi komoditi yang paling penting. Menjadi komoditi yang paling penting. Ya. Why? Mengenali kebudayaan daerah itu adalah komoditi yang paling penting. Kenapa? Ketika masyarakatnya bangga dengan kebudayaan, bangga dengan tradisinya, maka secara tidak langsung ideologi itu bertumbuh, mencari tahu kebesaran masa lalunya, mencari tahu tentang segala macamnya, tidak saling gesek, tidak saling tikam, tidak rebutan. Ya. Kalau memahami ideologi, memahami rasa butuhnya kebudayaan daerah. Dulu kan gini juga Pak ya, ada sebuah peristiwa besar yang dunia itu soal era pencerahan Eropa. Itu kan kalau kita kulik sebetulnya lahir dari sebuah semangat primordialistik, ya kan? Ya kan, ikatan primordial antara sesama orang lokal pada saat itu, dimulai dari Florence Italia gitu sampai kemudian hampir semua di seluruh ya kan? bangsa. Berarti pertanyaannya, mereka betul-betul menggali dan meriset tentang potensi. Hampir semua seluruh bangsa, ketika bangsa itu bangkit dengan sendirinya, itu karena sadar atas kebesaran masa lalunya. Nah, kesadaran kolektif itu kemudian mengembalikan dirinya untuk melakukan yang lebih baik. Maka Abdul Mafadil wong Banten kudu ngagagurat tapak luhur. Aja sampai udan guru banjir ilmu, wong salah malah kaprah, wong bener orang lumrah. Artinya orang Banten harus melacak kembali peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa lalunya, leluhur-leluhur siapapun ya, peristiwa-peristiwa yang terjadi. Jangan sampai kita hari ini menghadirkan guru dari berbagai disiplin ilmu, sementara orang berbuat salah semakin merajalela dan orang berbuat baik semakin tidak terlihat. Wow, menarik loh. Itulah kunci ideologi yang ditanamkan sehingga Mas Agni Tirtayasa itu tinggal meneruskan masa kejayaannya karena ideologinya terbangun. Menghancurkan Banten bukan benteng militernya yang dihancurkan, ideologinya. Bukan pertahanan dalam bentuk fisik ya? Bukan pertahanan untuk fisik yang dihancurkan, ideologinya dulu. Ketika ideologinya hancur tanpa harus diperangi, dia akan hancur sendiri. Mengikuti perkembangan zaman, perubahan era dan seterusnya. Karena Eropa itu memanfaatkan satu teori, menghancurkan sebuah bangsa yang kuat, bangsa yang besar, bangsa yang kokoh ideologinya, itu dengan istilah memunculkan kebaikan baru, menutup kebaikan lama. Jadi hal-hal yang baru ini dianggap baik, sehingga hal-hal yang lama dianggap buruk. Padahal belum tentu juga. Padahal belum tentu juga. Nah, ini yang masif, yang dianggap baru nih, yang dianggap baru, sehingga mempengaruhi pola pikir, tatanan yang sudah jadi. Nah, ketika tatanan sudah jadi, ini akan goyang karena ada kebaikan baru. Contoh kecil. Sekarang terjadi orang bersedekah di jalan setiap hari Jumat, sepanjang jalan Kota Serang. Hari Jumat banyak tukang gerobak sampah ini segala macam itu duduk di antara jalan, karena bersedekah di jalan. Kebaikan lama, ayo kebaikan baru. Dia berbuat baik, tapi masjidnya sepi. Masyarakat yang di kampung, padahal dulu orang dulu ketika zakat, ketika sedekah itu langsung ke rumahnya, mengetahui seperti apa kebutuhan yang dibutuhkan, yang sedekah itu apa, kehidupan sehari-hari masyarakatnya. Sekarang bersedekah di jalanan, kampung lingkungan sendiri banyak yang kelaparan. Padahal itu yang paling esensial ya. Iya kan. Kan itu kan kebaikan baru menutupi kebaikan lama. Itu yang terjadi. Bisa dibilang karena akar kebudayaan. Nah,
Iya kan? Polanya nanti orang akan Bereduksi. bergeser dengan sendiri nih. Hmm. Orang-orang yang dari kampung segala macam akan nyerang kota. Hmm. Jadilah Nah, pengemis. Semuanya. Tahun 90-an kayaknya serang kota nggak ada pengemis jalan. Hanya waktu-waktu aja butuh aja. Siki ngegelitek jarang. Sekarang waduh. Kampung-kampung sekarang keliling semuanya pengemis. Karena kebaikan baru menutupi kebaikan lama. Kebaikan baru menutupi kebaikan lama. Nah, itu juga yang Itu yang terlihat yang banyak hal yang satu itu yang penting. sampel yang terlihat hari ini seperti itu ya. Yang mudah dipahami oleh masyarakat. Nah, Mas Abdul Mafahir pun Ageng Tirtayasa pun sama. Kebaikan lama, tatanan yang sudah jadi itu dijadikan muncul untuk memprovokasi dimunculkan kebaikan baru. Wow. Jadi itu sebenarnya dengan format desain ya, iya kan? Grand desain. Makanya ada satu manuskrip undang-undang Kesultanan Banten yang salah satunya ini di masa Sultan Haji. Gimana sih? Ini Undang-undang Kesultanan Banten. Ini undang-undang Kesultanan Banten nih teman-teman. Boleh kasih tahu sinopsisnya nggak Pak? Itu bicara soal Jadi peraturan hukum ini segala macam yang sudah tertata. Hukum sebelumnya ketika masa Ageng Tirtayasa undang-undangnya itu nggak ada yang tertulis. Saya meyakini itu undang-undang dibakar, dokumen segala macam diganti dengan dokumen baru. Sehingga inilah menjadi dokumen. Jadi yang sekarang dipegang Abah nih, ya ini dokumen dipakai masa Sultan Abdul Qahar sampai Sultan terakhir Sultan Safiuddin. Beberapa revisinya per periode kesultanan itu menambahkan 2-3 pasal sesuai dengan kebutuhan peraturan yang dibutuhkan oleh sebuah negara. Iya. Menarik Pak. Jadi dulu nih Kesultanan Banten sudah punya sebuah konsep membangun tatanan Pak ya, dengan karena kan Banten itu kan sebuah negara. Ya. Artinya sekarang ketika hukum tata negara itu dibikin atau menjadi landasan warga negara atau warga sebuah bangsa melangsungkan kehidupannya, justru Banten sebagai sebuah negara itu sudah lebih dulu ya Pak, iya kan? Bagaimana melahirkan sebuah bangsa yang besar gitu, yang bisa mengayomi seluruh Karena warga bangsanya karena Banten sebuah negara yang berkesekutu dengan semua bangsa-bangsa di Nusantara, termasuk juga di Timur Tengah dan Eropa. Ini kekuatannya karena menjadi komoditi penting perdagangan laut. Sebagai perdagangan maritimnya, kekuatan maritimnya, maka gimana caranya untuk melumpuhkan penjagaan lautnya? Maka karena kekuatan tol laut itu sebagai komoditi kekuatan sebuah bangsa, sebuah negara, maka dihancurkanlah negaranya. Dimulai konsep itu dari mulai John Peter Cook tahun 1603 sampai 1618 terjadilah Perang Dunia Pertama di Teluk Banten. Nah, itu Eropa semuanya memperebutkan wilayah Banten sebagai komoditi penting, baik komoditi ekonomi maupun komoditi politik dunia. Tahun 1603 sampai 1618. Menarik Pak. Itu Perang Dunia Pertama. Perang Dunia Keduanya terjadi di tahun 1682. Ketika peristiwa Sultan Haji dan Ageng Tirtayasa, itu Perang Dunia Keduanya. Dan disitulah mulai Amerika sudah masuk. Jadi persekutuannya Ageng Tirtayasa persekutuannya dengan Inggris dan Prancis. Terus Sultan Haji persekutuannya dengan Belanda, Portugis, termasuk Amerika. Ada beberapa bangsa negara-negara Eropa yang juga melakukan, jadi saling. Kenapa masuk ke situ? Karena ideologinya yang diruntuhkan. Iya.
bukan soal lain ya. Bukan soal lain, ideologinya diruntuhkan, dibikinlah sebuah apa namanya, sebuah negara yang akan hancur. Ketika ideologinya hancur, maka hancur pula bangsanya. Dan itu bukan hanya Banten itu aja, mungkin sampling aja. Bangsa yang lain pun sama. Bangsa-bangsa besar yang lain pun ideologinya hancur semua. Jadi seberapa keras upaya mereka untuk membumi hanguskan ideologi Banten? Tentu saja kan dimulai di fase mulai di kehancuran itu mulai di fase bentuk PSA dengan konsep ya tadi penutup kebaikan lama dengan kebaikan baru. Konsep tentang pendidikan ala Eropa. Ketika di Batavia, sebelum Batavia, ketika di Sunda Kelapa berdiri kampus Institut Batavia, itu untuk kalangan ningrat, untuk kalangan apa namanya bangsawan. Kalau sekarang perwira tinggi dan dokter itu minta disekolahkan, diajarkan pola pendidikan Eropa. 40 orang perwira tinggi Banten sekolah di pendidikan Eropa yang ada di Jakarta. Pulang dari situ mereka melakukan sebuah inovasi bagus. Dari 40 orang itu 35 masih tetap ideologi, tapi yang 5 beda. Iya, Masih akan berbeda. Yang 5 itu akan berbeda. Nah, yang 5 inilah kemudian yang dijadikan sebagai spionase bangsa asing untuk mencari apa kelemahannya, apa ini banyak. Cuma beberapa, Enggak beberapa ya, tokoh saja gitu. karena kalau semuanya pasti akan dilawan, akan berbahaya. Sehingga di situ ketika itu perubahan itu terjadi di lingkungannya sendiri, maka bangsa lain yang menginginkan ketaruhan tanpa harus banyak modal senjata dan nyawa taruhannya. Oke bang, menarik teman-teman, semakin lama semakin kita diajak untuk berkelana di masa lalu ya, mengulas, mengurai dan mungkin membangun kesimpulan-kesimpulan yang sifatnya tematik gitu bang, terutama yang menyangkut tentang pengetahuan kita di daerah gitu, terutama di Banten. Nah, sebagai penutup nih Pak, apa pesan-pesan Abah nih buat generasi sekarang, terutama dalam konteks kebantenan? Untuk generasi sekarang ya artinya posisinya harus berpikir rasional, memahami masa lalu untuk kebaikan masa yang akan datang. Karena semakin kita mengenal masa lalu, maka semakin mudah kita akan merencanakan masa yang akan datang. Seperti halnya satu kalimat yang terpatri di masyarakat Banten itu gawi kuta baluwarti, Batak lawan Kawis. Membangun kota yang kuat, membangun kota yang indah, membangun kota yang bagus dengan batu bata dan alam. Artinya batu bata itu hasil inovasi hari ini, hasil pengembangan pola pikir hari ini dengan tetap berlandaskan akar budaya masa lalu. Oke, menarik. Gawi kuta baluwarti kalawan Batak lawan Kawis. Batak kalawan Kawis. Menarik. Kita akan lanjut di series berikutnya. Terima kasih Abah Yadi sudah membersamai di podcast kali ini.